Halo, selamat siang adik, ibu. Nah, di sini kita akan belajar coding menggunakan aplikasi Scratch. Nah, pertama-tama kita perkenalan dulu ya. Oke. Nah, perkenalkan, nama saya Rusda Aulia Batubara. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Saya lulusan pendidikan kimia di Universitas Negeri Medan. Nah, Rusda sendiri di sini sebagai teacher untuk mengajarkan anak-anak ibu sekalian di sini. Nah, di sini anak-anak ibu bisa belajar membuat sebuah game atau pembelajaran yang spesial atau yang unik-unik di sini menggunakan Scratch. Nah, sebelumnya ibu pernah nggak mengajarkan anaknya menggunakan coding di sini? Oh ya, belum pernah ya. Nah, di sini kita akan belajar pengalaman baru juga menggunakan Scratch ya. Nah, nanti pasti ibu akan selalu mendukung anaknya belajar Scratch ini karena Scratch ini bisa menambah wawasan anak ibu sekalian. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan coding di Scratch ini. Apa sih itu coding? Nah, coding yaitu pemrograman bahasa yang ada di komputer. Nah, kita kan di Indonesia ada bahasa Jawa. Jadi kalau orang bahasa Jawa pasti dia mengerti sesama Jawa gitu kan. Ada bahasa Batak, bahasa Sunda, dan lain-lain. Nah, di situ kan bisa dipahami, misalnya Jawa sama Jawa bisa dipahami dengan orang Jawa gitu. Nah, itu harus dipahami kan ketika orang Jawa ngomong sama orang Batak. Nah, antara satu sama lain pasti harus memahami apa yang dikatakan atau dibilang oleh satu sama lain. Nah, sama juga seperti coding kita ini, yaitu dia pemrograman bahasa di komputer atau di laptop kita. Nah, di sini dia nanti ada pemrograman bahasa menggunakan kode. Nah, di Scratch sendiri ada yang kodenya itu 8, ada motion, looks, sound, events, control, sensing, operators, variables, and my block. Nah, di sini fungsinya dia bisa berbeda-beda. Ada dia motion, di sini dia fungsinya ada dia sensing, di sini dia pengkodeannya. Di sini. Nah, setelah itu ada customers. Di sini kita bisa membuat animasi kita sendiri. Bisa kita di sini proses pembuatannya ya di sini. Nah, ada kita melukis, ada kita mengecat, ada kita type. Nah, seperti itu. Dan di sini pengaturannya juga ya. Nah, ada dia sound sendiri bisa kita upload atau kita cari, kita rekam sendiri. Ini atau surprise dari Scratch-nya kalau kita ingin dibantu oleh Scratch, ini cocok buat kita gitu. Di sini upload sound, di sini yang sound yang udah kita download terlebih dahulu baru bisa kita upload di project kita nanti. Nah, di sini juga bisa kita atur apakah faster, slower, louder, softer. Nah, tergantung apa yang kita inginkan nantinya. Oke. Nah, di Scratch ini nanti di sini adalah tempat susunan pengkodean kita. Nah, di sini adalah hasil project kita nantinya. Oke, di hasil project ini dia ada namanya sprite 1. Ini bisa kita ganti-ganti namanya atau kita bisa buat cat. Di sini ada yang namanya simbol X, simbol Y. Nah, simbol X dia itu yang garis lurus ya. X garis lurus dan Y itu
garisnya yang ke atas. Oke, ke atas. Nah, di sini ada pengaturannya nanti ya. Nah, di sini ada yang bisa kita show, ada yang tidak bisa kita show gitu. Ini size-nya bisa kita atur sendiri seberapa yang ingin kita gunakan, dan direction-nya itu bisa terbalik-balik gitu. Seperti ini. Nah, gitu-gitu ya. Nah, itu di direction-nya. Nah, untuk animasi ini kenapa sih ada kucing di sini? Nah, di sini kita bisa cari animasi kita sendiri. Ini contohnya di sini. Ini banyak. Terserah kita ingin memilih apa atau membuat apa sebuah game nanti. Nah, di animasi ini bisa kita cari seperti yang tadi, kita gambar, kita buat sprite dari scratch nantinya, dan bisa kita upload juga yang telah kita download sebelumnya. Sama juga seperti animasi tadi, kita akan choose backdrop kita, bisa kita cari di sini, terserah kita ingin di pantai, di gedung-gedung, atau di tempat tidur. Nah, itu. Nah, di sini juga bisa kita paint gambar surprise dari scriptnya nanti, dan upload yang telah kita upload sebelumnya ya. Nah, disinilah tempat kita nanti pembuatan pengkodian game kita. Nah, jadi adik-adik ketika nanti Miss menjelaskan membuat salah satu game yang sederhana, atau nanti adik-adik ingin request mau buat game apa, nah nanti adik-adik mengikuti Miss-nya juga. Misalnya Miss buat when click, ayo klik event dan klik when click, baru kita letakkan kodenya di sini, gitu-gitu. Agar adik-adik mengerti satu persatu apa fungsi dari pengkodean tersebut, dan kita akan menampilkannya di sini. Nah, untuk menu startnya ada yang bentuk bendera, dan di sini ada untuk pemberhentian project kita. Nah, jadi setelah nanti kita selesai semuanya, nanti Miss akan mengulangi kembali fungsi-fungsi yang kita buat tadi, atau siswa Miss nanti atau anak-anak ibu nantinya akan membuat feedback ke saya, membuat coding apa yang saya buat ke mereka. Nanti saya akan melihat dan mengecek satu persatu kode yang mereka buat, anak-anak ibu buat, agar nanti saya bisa mengecek yang mana yang salah atau yang mana yang kurang paham lainnya. Nah, jika nanti adik-adik yang kurang paham, misalnya Miss, saya apa sih ini fungsinya, apa sih ini, nah saya akan menjelaskannya. Oke. Nah, untuk ibu-ibu sekalian, jangan khawatir, anaknya pasti akan menambah wawasan baru dari coding ini. Nah, dia bisa menambah wawasan bagaimana cara pembuatan game atau sebuah pembelajaran nantinya dari sini, atau membuat sebuah kamus bahasa Inggris ke Indonesia, Indonesia ke Inggris, atau bahasa-bahasa lainnya. Di sini juga bisa di coding scratch ini. Nah, banyak keuntungan yang kita dapat dari pengkodingan ini. Nah, khususnya untuk mereka sendiri, anak-anak kita tidak sibuk dengan gadgetnya sendiri, hanya bermain game yang mereka download dari Play Store. Nah, sekarang mereka bisa membuat game mereka sendiri dengan menggunakan pengkodingan, atau mereka ingin mencoba-coba kode-kode apa saja fungsinya ini, sehingga mereka nanti tahu, saya ingin membuat game ini nih. Pasti dia akan
mengklik salah satunya ini. Oh, ini fungsinya ini fungsinya ini. Nah, berjalannya waktu pasti mereka akan mengetahui letak-letak kode-kode ini ada di misalnya change speech ini ada di sound, di touching color ini ada di sensing. Pasti mereka akan tahu fungsi-fungsi dari pengkodean ini. Hello, selamat datang di Bright Camps. Di sini kita akan menggunakan aplikasi Scratch untuk pembuatan coding kita. Nah, bagaimana kabarnya adik-adik? Nah, di sini Miss sebagai teacher kalian akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan sebuah game kucing untuk melompat-lompat. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan pengkodean ini. Nah, fungsinya bisa kita lihat dari kodenya masing-masing. Ada motion sampai my blocks. Nah, jika adik-adik sedang ingin bertanya, tanyakan saja kepada Miss nanti ketika kita memasuki pembuatan project kita nanti. Nah, adik-adik pernah nggak sih membuat sebuah game sebelumnya? Oke, belum ya. Nah, di sini kita akan menambah pengetahuan baru nih tentang pembuatan game. Pasti nanti kita akan ketagihan membuatnya. Apa sih fungsinya ini? Apa sih fungsinya ini? Begitu. Nah, dengan seiringnya waktu, berjalannya waktu, pasti kita tahu fungsi-fungsinya ini nanti. Oke. Ketika nanti kita ingin membuat ketika kita nanti selesai membuat sebuah project kita, nanti akan Miss ulang kok untuk lebih pemahaman kalian fungsi-fungsi dari kode yang kita buat tadi. Dan kalian akan membuat feedback ke Miss project yang kalian gunakan. Nah, di sini juga kita bisa menyimpan atau men-share-nya di Scratch ini. Oke, ini sangat gampang kok ketika kita gunakan. Oke, di sini dia ada yang namanya share link, itu dia. Atau kita bisa buat di sini judul kita. Oke. Sampai sini dulu. Selamat siang.